Baiklah, saya Aurelia Wanda Putri, MPM 18-170-12-0005. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas manajemen mutu pelayanan kesehatan, yaitu tentang pemecahan masalah mutu pelayanan kesehatan. Yang pertama itu, yang dimaksud dengan pemecahan masalah mutu pelayanan kesehatan, di mana masalah merupakan suatu hal yang tidak sesuai harapan. Dengan demikian, masalah mutu pelayanan kesehatan adalah kesenjangan yang terjadi antara harapan dengan kenyataan dari berbagai dimensi mutu pelayanan kesehatan, termasuk kepuasan pasien, dimensi mutu layanan kesehatan, kepatuhan petugas kesehatan dalam menggunakan standar layanan kesehatan sewaktu memberikan layanan kesehatan kepada pasien. Contohnya di sini yaitu saat seorang pasien berkunjung dan melakukan pengobatan di puskesmas, dari saat proses administrasi pengobatan serta pengambilan obat, pasien merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan. Hal ini terjadi karena kurangnya tanggapan petugas dalam menangani pasien, serta tidak patuhnya petugas dalam menggunakan standar layanan kesehatan. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pemecahan masalah mutu pelayanan kesehatan. Berdasarkan konsep dasar PDCA, terdapat beberapa langkah. Yang pertama, perencanaan atau planning, di mana didasarkan atas pemilihan prioritas kebijakan, hasil yang diharapkan, dan analisis dari situasi sekarang. Langkah-langkah perencanaan meliputi penentuan masalah dan prioritas. Mencari sebab yang paling mungkin, kemudian menyusun langkah perbaikan. Yang selanjutnya itu ada pelaksanaan atau DO, di mana harus dilakukan sesuai rencana dalam melaksanakan suatu rencana kegiatan. Ada rencana kegiatan yang telah dibuat tersebut tidak atau belum dapat menyelesaikan masalah. Dengan demikian, di dalam pendekatan PDCA perlu dilakukan revisi terhadap rencana kerja hingga pada akhirnya akan diperoleh kegiatan yang tepat. Yang selanjutnya itu ada pemeriksaan atau cek, di mana hasil pelaksanaan kemudian diperiksa. Dasar yang dipakai diperiksa adalah membandingkan hasil yang dicapai dengan perencanaan atau target yang telah dibuat untuk menentukan apakah kegiatan berhasil atau tidaknya. Selanjutnya ada perbaikan atau action, di mana kegiatan dalam perbaikan ini adalah mencegah berulangnya permasalahan yang sama. Hal ini dapat dilakukan mengadakan perbaikan standar pengawasan dan pengaturan. Dengan demikian, PDCA merupakan suatu proses berhasil atau tidaknya. Selanjutnya ada perbaikan atau action, di mana kegiatan dalam perbaikan ini adalah mencegah berulangnya permasalahan yang sama. Hal ini dapat dilakukan mengadakan perbaikan standar pengawasan dan pengaturan. Dengan demikian, PDCA merupakan suatu proses pengendalian dan sekaligus merupakan suatu proses pemecahan masalah, serta peningkatan mutu dalam pelayanan suatu kebijakan. Di sini saya mengambil contoh yaitu dilihat dari identifikasi masalahnya, di mana mengumpulkan semua masalah mutu pelayanan kesehatan mulai dari curah pendapat. Contohnya itu tingkat kesembuhan pengobatan hipertensi yang rendah dan masih dalam tahap identifikasi dari fenomena tersebut. Selanjutnya itu ada penentuan prioritas masalah. Setelah diidentifikasi, maka menentukan prioritas dengan cara yang digunakan untuk menentukan prioritasnya. Contoh pengobatan. Selanjutnya itu ada pembuatan pernyataan masalah, di mana masalah yang telah ditetapkan sebagai prioritas dan merumuskan dengan jelas dan jawaban unsur 5W tambah 1H. Contohnya itu pengobatan hipertensi yang rendah. Berapa besar masalahnya, di mana masalah itu terjadi, siapa terkena masalah. Selanjutnya ada pembentukan kelompok pemecahan masalah, di mana di sini anggota kelompok tersebut sebagian dari mereka yang terkena di setiap masalah yang akan dipecahkan. Yang selanjutnya itu ada pemahaman proses lokasi masalah, di mana di sini kelompok pemecahan masalah harus mempelajari dan mengetahui di mana proses lokasi masalah terjadi. Contoh dalam promosi kesehatan hipertensi, kita dapat mengetahui lokasi yang sesuai dengan prioritas letak masalah tersebut. Selanjutnya itu ada penentuan penyebab masalah, di mana di dalam penentuan penyebab masalah ini melalui curah pendapat sebagai alat bantu Fishbone. Contohnya itu hipertensi tersebut, maka dapat ditentukan kerangka dari masalah tersebut, sumber daya manusianya, materialnya, dan metodenya.
Selanjutnya, penentuan alternatif pemecahan masalah, di mana jika pengumpulan data telah terlaksanakan dengan baik dan benar, penyebab masalah terpilih telah ditetapkan dalam langkah ke depannya. Selanjutnya ada penerapan pemecahan masalah, di mana semua perencanaan harus sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disepakati. Dan terakhir ada pemantauan dan evaluasi, di mana di sini pemantauan dan evaluasi apakah pelaksanaan sesuai dengan arah yang tepat. Contohnya di sini capaian vaksin yang kurang dengan pemecahan masalah setelah tercapainya masalah. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.